Halo, perkenalkan nama saya Sultan Saladin. Saya berasal dari SMA 18 Kota Bekasi. Saya pada kali ini ingin membahas mengenai konflik Asia Timur. Nah, teman-teman, ada yang tahu Asia Timur nggak? Nah, Asia Timur itu adalah berbagai peperangan dan pertikaian politik yang terjadi di wilayah Cina, Jepang, Korea, dan sekitarnya pada zaman kerajaan sampai era modern. Nah, konflik ini biasanya dipicu oleh perebutan kekuasaan, pengaruh politik, wilayah, dan ideologi. Nah, Asia Timur ini termasuk salah satu wilayah dengan sejarah konflik panjang karena jumlah penduduknya besar, perebutan kekuatan regional, serta perubahan sistem pemerintahan dan kerajaan ke negara modern. Nah, maka dari itu, konflik-konflik besar dalam sejarah Asia Timur itu ada banyak. Yang pertama ada Perang Imjin. Perang Imjin ini terjadi pada tahun sekitar 1592 sampai 1598. Perang Imjin ini adalah invasi Jepang ke Korea yang dipimpin oleh Toyotomi Hideyoshi. Tujuan utama Jepang saat itu adalah untuk membuka jalan menyerang dinasti Ming di Cina. Perang ini melibatkan 3 negara besar, Jepang, Korea, dan China. Konflik ini mengubah peta politik Asia Timur dan menyebabkan kerusakan besar di Korea. Selain itu, perang ini menjadi konflik regional besar pertama yang melibatkan pasukan besar dari 3 negara tersebut. Ingat ya teman-teman, yang pertama, yang paling besar. Nah, yang kedua ada Perang Cina dan Jepang. Pada perang pertama, yaitu sekitar tahun 1894 sampai 1895. Perang ini terjadi antara dinasti Qing Cina dan Kekaisaran Jepang, terutama karena perebutan pengaruh atas Korea. Nah, Hasil perang menunjukkan kemenangan Jepang dan membuat Cina kehilangan pengaruh atas Korea serta harus menyerahkan Taiwan kepada Jepang. Teman-teman. Selanjutnya, perang ini menandai munculnya Jepang sebagai kekuatan militer modern di Asia. Jadi Jepang tuh mempunyai militer yang sangat kuat di Asia. Nah, selanjutnya ada perang Cina dan Jepang. Ya, ini kalau bahasa kitanya part 2 perangnya. Pada tahun 1937 sampai 1945. Perang ini merupakan konflik besar antara Cina dan Jepang yang kemudian menjadi bagian dari Perang Dunia II di Asia. Perang ini menyebabkan korban jiwa sangat besar dengan puluhan juta korban termasuk warga sipil. Nah, contohnya banyak teman-teman. Kalau kita sebutkan satu-satu mungkin banyak sekali, tapi kita sebutkan beberapa aja. Yang pertama ada pertempuran besar dalam perang ini adalah pertempuran namanya adalah Shanghai pada tahun 1937 yang menjadi salah satu pertempuran terbesar pada awal perang tersebut. Selanjutnya ada Perang Korea pada tahun 1950 sampai 1953. Perang Korea terjadi karena perbedaan ideologi antara Korea Utara, bisa kita bilang Korea Utara itu menganut sistem komunis dan Korea Selatan yang menganut sistem kapitalis. Perang ini menjadi salah satu konflik paling mematikan pada era Perang Dingin dengan sekitar 3 juta korban jiwa. Besar banget 3 juta korban jiwa. Dampaknya Korea terpecah menjadi 2 negara sampai sekarang, yang kita bisa bilang ada Korea Selatan dan Korea Utara. Selanjutnya, nah ini yang paling penting teman-teman. Yang penyebab awal mula konflik Asia Timur tuh ada beberapa faktor terutama ada perebutan wilayah dan kekuasaan, ada ambisi ekspansi negara besar, perbedaan ideologi, pengaruh kekuatan asing, nasionalisme, dan persaingan ekonomi. Nah, contohnya apa? Contohnya itu ketika Jepang melakukan ekspansi setelah modernisasi Meiji dan ingin memperluas pengaruh di Korea dan Cina. Jadi Jepang ingin melakukan modernisasi sekitar wilayah-wilayahnya Selanjutnya ada dampak konflik Asia Timur. Nah, dampaknya apa? Banyak teman-teman. Dampaknya kita bisa melihat dari skala-skala lain. Dampaknya itu kita bisa melihat jutaan korban jiwa, perubahan peta politik, lahiran negara baru, ketegangan politik jangka panjang, dan perkembangan militer dan teknologi perang. Misalnya, perang Cina-Jepang nih, yang kedua menyebabkan puluhan juta korban dan mempengaruhi geopolitik Asia hingga sekarang. Nah, itu teman-teman. Teman saya tadi kejedot. Lanjut Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi-materi ini adalah konflik Asia Timur merupakan bagian penting dalam sejarah dunia karena mempengaruhi politik global, terutama sejak abad ke-16 sampai abad ke-20. Nah, kalian bayangin tuh, dari abad ke-16 sampai abad ke-20, bisa dibilang waktu yang lumayan panjang dalam konflik tersebut. Nah, untuk memahami konflik ini, kita harus membantu memahami hubungan negara Asia Timur saat ini, termasuk kerjasama dan ketegangan yang masih ada.
saja materi dari saya. Kurang lebih mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang. Namanya juga manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.